Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar umat Tuhan? Saya berharap hari ini kita tetap bersuka cita, bergembira karena Tuhan. Dia adalah Allah, perlindungan kita, penolong kita, dan Dia adalah keselamatan kita. Puji Tuhan, hari ini kita sampai dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 15. Dan kita berbicara tentang Simson. Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah matinya hakim-hakim yang Tuhan angkat bagi mereka. Ayat 1 dari pasal yang ke-13 dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah saudara, 40 tahun di bawah tekanan orang Filistin itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena kita tahu Filistin itu adalah bangsa yang kuat, mereka keturunan enak, dan posturnya sangat berbeda dengan bangsa Israel. Mereka jauh lebih besar, dan kita tahu bahwa Filistin adalah musuh yang cukup kuat yang menjadi bebuyutan dari orang Israel. Dan Tuhan sudah melihat, dikatakan selama 40 tahun, dan 40 tahun itu bukan sesuatu yang pendek saudara, itu cukup panjang. Lalu ayat yang kedua dikatakan pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Di situ hanya disebutkan Manoah dari awal ya sampai selesai. Dan kepada ibunya Simson hanya dikatakan istrinya Manoah. Dan kita melihat saudara bahwa kedua orang ini masih tetap bersama sebagai suami dan istri walaupun mereka tidak memiliki anak. Dan kita melihat hal perkara mandul pada masa itu sering dilihat atau sering diremehkan ya, orang-orang yang mandul, karena dilihat sebagai orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, dan bahkan orang yang mendapatkan penghukuman atau kutuk dari Allah. Tapi kita melihat di sini bersama-sama bahwa kita tidak boleh memandang orang lain seperti itu, karena belum tentu cara pandang kita itu sama dengan cara pandang Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita harus saling menghargai, bahkan saling mendukung, mendorong, dan menolong sesama kita. Karena apa yang dipandang rendah oleh manusia, seringkali juga itu yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan yang diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Nah, kita melihat pasangan itu. Akhirnya istri dari Manoah ini mendapat kunjungan dari malaikat Tuhan. Walaupun pada awalnya mereka belum menyadari bahwa itu malaikat Tuhan. Mereka hanya melihat itu sebagai abdi Allah atau seorang hamba Tuhan. Seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat bahwa dari awal Tuhan sudah memberitahukan tentang kelahiran Simson. Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan Tuhan sudah mendengarkan teriakan mereka. Tuhan sudah mendengarkan tangisan mereka. Dan Tuhan berkata seterusnya kepada perempuan itu atau istri dari Manoah itu, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, kalau Tuhan ingin berbicara atau melakukan sesuatu bagi seseorang, ya kita harus belajar seperti juga istri dari Manoah atau ibu dari Simson. Tuhan memberitahukan dia dua hal. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan seringkali saudara, ini berbicara dikaitkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru itu berbicara soal kontrol hidup kita. Siapa? Karena kalau kita mabuk oleh anggur, berarti mabuk yang menguasai diri kita dan mengontrol pikiran dan perbuatan kita. Tetapi sebaliknya di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, yaitu membiarkan kontrol atau otoritas atau kekuasaan kita berikan kepada Roh Kudus yang akan memberi pengaruh yang lebih kuat dalam hidup kita daripada hal-hal yang lain. Dan itu berarti soal dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan yang kedua kita berbicara, dia katakan
Jangan makan makanan yang haram. Itu berarti menjaga kekudusannya. Sama dengan kita, kalau kita tahu kita mau Tuhan berkenan atas kita, dan kita mau memperkenankan Tuhan, dan Tuhan dapat memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang, untuk siap untuk sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita juga harus menjaga dua hal ini, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Nasir itu berarti juga utusan Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, coba kita perhatikan, Tuhan itu begitu kreatif. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong umat Tuhan, dan kadang-kadang proses untuk sampai kepada penyelamatan ya kepada orang Israel itu ya dari tangan orang Filistin itu memerlukan waktu. Saudara bayangkan itu pernyataan dari malaikat Tuhan itu pada saat Manoah dan istrinya belum ada apa-apa di kandungan mereka, tapi Tuhan bilang akan mengandung. Lalu kita harus tunggu bahwa sesudah mengandung itu juga harus menunggu sampai dia melahirkan. Sesudah melahirkan sampai Tuhan akan pakai dia, kita melihat di pasal-pasal berikutnya, menunggu sampai dia sudah menjadi dewasa. Seringkali prosesnya Tuhan adalah proses yang panjang, tapi cara Tuhan tidak pernah cara yang salah. Tuhan selalu tepat dengan caranya, dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi peka dan kita menjadi sabar dengan prosesnya Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu istrinya itu memberitahukan kepada suaminya, kepada Manoah, dan Manoah memohon kepada Tuhan. Dia berdoa agar Tuhan, kalau itu benar, Tuhan biarlah abdi Tuhan itu datang kembali mengunjungi mereka dan memberitahukan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan itu benar terjadi. Sekali waktu istri dari Manoah itu akhirnya dikunjungi lagi oleh malaikat Tuhan yang dilihat sebagai abdi Tuhan itu. Lalu dia masuk dan memberitahukan kepada suaminya, dan suaminya pasti langsung keluar bersukacita, saudara, karena didengar doanya oleh Tuhan. Dan terjadi percakapan antara Manoah dan malaikat Tuhan itu. Manoah meminta untuk tunggu dan menginap, tetapi dikatakan tidak bisa. Dan karena dia pikir bahwa itu sebagai manusia, dan dia bilang, kalau begitu tunggu, aku akan memberikan persembahan saya. Dan dia bilang, saya juga tidak bisa makan, tidak bisa menikmati hidanganmu. Dan kalau engkau mau, engkau boleh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Seperti ayat 16 saya bacakan buat saudara. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Percakapan selanjutnya dengan Manoah adalah, Manoah menanyakan, apakah namamu? Dan ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sebenarnya dari pernyataan dari malaikat itu, yang pertama dia bilang dia tidak bisa menikmati hidanganmu, dan dia mendorong Manoah untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran buat Tuhan. Dan kalau kita melihat jawaban selanjutnya tentang nama, yaitu bukankah nama itu ajaib? Saudara tahu bahwa di dalam nubuatan kedahiran Tuhan Yesus, ajaib itu disebut sebagai nama. Namanya ajaib kalau kita baca dalam kitab Yesaya. Sebab itu, kalau kita yang sudah membaca firman Tuhan dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Alkitab, kita sudah mengerti bahwa ini benar-benar pernyataan Allah kepada Manoah. Dan apa yang terjadi setelah Manoah mengolah kambing itu dan kemudian menjadikan itu sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Pada saat korban itu mulai terbakar, lalu kemudian ya seperti ayat 20 dikatakan, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Dan mereka tahu betul bahwa itu adalah malaikat Allah. Dan seringkali malaikat Allah adalah pernyataan Allah sendiri. Dan Allah dapat menyatakan dalam berbagai wujud, seperti yang kita lihat. Di mata Manoah dia melihat sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah yang datang.
Dan ternyata itu adalah malaikat Allah. Sebab itu dalam kehidupan mari kita menjadi peka untuk mengerti kapan Tuhan mengunjungi kehidupan kita. Tuhan bisa datang dan berbicara kepada kita dalam berbagai cara. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga hati kita agar kita menjadi peka terhadap pernyataan Allah bagi kita. Dan kita melihat saudara bahwa mereka menjadi ketakutan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan katakan melalui istrinya, ya, kenyataan dia tahu, dia bilang kalau kita tidak mati itu berarti Tuhan berkenan. Lagi pula Tuhan memang punya rencana dalam hidup mereka, yaitu mereka akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan janji Tuhan itu ditepati di ayat 24, bahwa perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Dan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dan itu kita sudah tahu persis. Sebab itu percaya terus kepada janji firman Tuhan bagi kita. Segala apa yang kita dapatkan dalam berkat, dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan, simpan itu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menepatinya. Dan ayat 25 dikatakan, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Hare dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Dan saudara tahu bahwa sejak masih muda Tuhan sudah mulai memberkati dia dan dia mulai dipimpin oleh roh Tuhan. Itu hal yang luar biasa saudara. Dan itu juga menjadi gambaran bagi setiap saudara. Kalau saudara baru di dalam Tuhan, saudara mungkin melihat orang-orang lain. Saudara jangan takut bagi kita, siapapun kita, kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita tahu janji Tuhan bahwa dia akan memberikan roh bagi kita, roh kudusnya. Dan dia akan menuntun kita melakukan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bersama-sama di pasal yang ke-14 bagaimana Tuhan berkata di dalam kehidupan Simson yang seringkali kita tidak bisa pikir dengan akal kita. Tapi itulah cara Tuhan, dan cara Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tepat dengan caranya. Pasal 14, dan itu diberikan judul oleh LAI sebagai perkawinan Simson dan teka-tekinya. Dan setelah Simson sudah menjadi dewasa, saudara lihat proses waktu berjalan, dan dia sudah mulai menjadi seorang pemuda, dan dikatakan dia tertarik dengan seorang gadis di Timna. Dan dia meminta orang tuanya untuk meminang, pergi ke Timna. Dan Timna itu adalah daerah Filistin, saudara. Dan ayahnya sempat menasehati, kenapa tidak ada wanita yang lebih baik yang kamu harus dapatkan daripada kamu mengambil orang dari Timna itu yang bukan sama-sama percaya kepada Allah. Tetapi ayat 4 dikatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ya memang kita harus hati-hati seperti kita tahu pada hakim-hakim yang sebelumnya, yaitu Gideon, meminta tanda kepada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh sembarangan terhadap pimpinan Tuhan. Apalagi yang seperti ini ya saudara, kita harus tahu betul bahwa Tuhan memimpin kita. Dan termasuk juga kepada sesama kita, mengajarkan dari cara ayah dari Simson, walaupun dia sangat hati-hati, tetapi dia tidak terlalu cepat memutuskan sesuatu untuk melarang dan untuk mengganggu rancangan Tuhan atau rencana Tuhan yang harus dilakukan lewat Simson ini. Pelajaran yang kita dapatkan adalah jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Kalaupun yang kita lihat dia melakukan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena kadang cara Tuhan tidak kita bisa pahami seperti saya katakan tadi ya, dengan pemikiran kita. Dan oke, kita lanjut kepada Simson. Ketika ia di Timna, ketika ia dalam perjalanan menuju ke Timna bersama dengan ayah dan ibunya, dan dia memisahkan diri sedikit dan dia bertemu dengan seekor singa. Dan kata firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan akhirnya dia seperti cuma merobek-robek seperti binatang kecil ya, padahal yang dihadapi adalah binatang yang buas dan singa. Lalu kemudian dia melanjutkan kembali ke Timna, dan sampai di Timna orang tua meminang gadis Timna itu. Lalu kemudian mereka kembali pulang, dan dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa mereka pergi untuk pernikahan dari Simson bersama dengan wanita dari Timna itu. Dan kemudian pada saat perjalanan mereka dari rumah menuju ke Timna, mereka juga sampai ke, bukan mereka tapi Simson, kemudian pergi belok sedikit dan melihat singa yang sudah dibunuh pada saat kedatangan perjalanan pertama.
Dan dia mendapati di dalam bangkai dari singa itu. Dan coba kita pikirkan kalau itu sudah menjadi bangkai, lalu kemudian dikatakan firman Tuhan, lalu ada lebah di situ. Dan pada saat Simpson mendekati dan dia melihat ada madu di dalamnya, sehingga dia sempat mengambil madu itu, dia makan, dan juga dia membawa kepada orang tuanya untuk dimakan. Itu berarti proses waktunya sudah cukup panjang. Dan kita tahu perjalanan mereka adalah perjalanan yang pasti lebih lama daripada saat sekarang. Dan itu melibatkan beberapa hari, beberapa malam mungkin juga di jalan, saudara. Kalau kita melihat dari petanya, itu cukup jauh. Dan akhirnya mereka sampai di Timnah. Dan di ayat 10 dikatakan, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Dan dari pembacaan kita tahu pesta yang mereka lakukan adalah 7 hari. Wow, luar biasa, saudara. Dan pada saat itu dikatakan diambillah 30 orang teman lelaki ya, untuk bersama-sama dengan Simpson merayakan hari pernikahan mereka. Lalu pada saat itulah Simpson memberikan satu teka-teki, dan dia sangat terkenal bukan hanya dengan kekuatan yang Tuhan berikan lewat rambutnya, tetapi dia terkenal juga dengan teka-teki, dan dia berikan teka-teki kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya itu yang 30 ya, yang diberikan kepadanya. Dan dia katakan tentang teka-teki itu, saya bacakan kepada saudara, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan dia menjanjikan kepada mereka bahwa siapa, atau kalau kalian mendapatkan jawaban itu, maka dia akan memberikan hadiah, yaitu 30 baju linan dan 30 baju kebesaran. Karena mereka 30 orang, dan dia memberi waktu 7 hari, selama 7 hari ini. Dan kita baca dalam pembacaan kita bahwa setelah 3 hari mereka berpikir mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban dari teka-teki itu. Akhirnya mereka mulai mengancam istri dari Simpson itu, yaitu kalau kamu tidak membujuk suamimu dan meminta jawabannya dan memberitahukan ke kita, kita mau bakar rumah kalian ya, dengan beserta dengan semua keluarga yang ada di dalamnya. Lalu istrinya menjadi takut, dan dia mulailah merengek-rengek, dan tiap-tiap hari merengek kepada Simpson. Harusnya Simpson dari awal tidak mau memberitahukan, tetapi akhirnya the power of rengekan perempuan. Saudara, sebab itu jadi perempuan hati-hati, dan jadi pria juga hati-hati dengan rengekan perempuan. Kalau itu berakibat akhirnya fatal dan merusak segala sesuatunya. Tetapi saudara, teka-tekinya akhirnya sampai ke istrinya, lalu istrinya memberitahukan kepada teman-temannya itu yang mengancam dia, dan akhirnya terjawab sudah. Dan Simpson menjadi marah. Dia katakan, kalau engkau tidak membajak dari betinaku ya, engkau tidak akan mendapatkan jawaban itu. Dan Simpson menjadi marah, saudara. Tetapi apa boleh buat, dia akhirnya harus menepati dia punya janji. Dia pergi ke saudara, ke satu tempat, lalu dia kemudian membunuh ke Askelon, lalu kemudian dia membunuh 30 orang, dan dia mengambil pakaian mereka dan memberikannya itu kepada 30 sahabatnya itu. Lalu kemudian masih dalam keadaan marah, dia kembali ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara, pada saat Simpson kembali ke rumah orang tuanya, ayah dari perempuan itu berpikir bahwa Simpson sudah meninggalkan istrinya. Jadi dia memberikan istrinya kepada salah satu teman pengiringnya itu. Lalu kita akan melihat di ayat yang ke-15 selanjutnya bagaimana akhirnya dengan hal itu Simpson melawan orang Filistin. Kita melihat ya, ayat yang pertama dikatakan di pasal yang ke-15, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu sebagai gantinya. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Dan akhirnya Simpson mulai bikin sesuatu yang betul-betul merupakan penyerangan kepada orang Filistin. Dan dikatakan dia menangkap saudara 300 anjing hutan. Dan saudara, 300 anjing hutan, berbicara anjing biasa aja kita takut. Saya pernah ada pengalaman waktu saya masih di sekolah Alkitab.
Dan waktu itu saya berada di tingkat yang saya bisa kerja ekstra malam ya di perpustakaan dengan beberapa, saya lupa kalau masih ada yang tersisa ya di situ. Tetapi pada saat saya keluar sendirian malam-malam, saudara, akan ke asrama, dan itu cukup panjang, harus melewati ada beberapa gedung, lalu kemudian ada beberapa rumah dari dosen, dan di perjalanan di dalam agak gelap, saudara. Lalu kemudian saya merasa bahwa ada anjing-anjing yang biasa dilepaskan di tengah malam ada di belakang saya waktu saya melihat mereka, dan saya menjadi takut karena itu juga cukup banyak ya, ada beberapa, ya ada lumayan lah, beberapa ekor, saudara. Dan saya berjalan agak cepat, ternyata saat saya berjalan agak cepat, anjing juga imbangin, dia berjalan agak cepat yang sepertinya agak mau mengejar saya. Lalu saya tanpa pikir panjang, saya lari, dan saudara tahu anjing larinya lebih cepat dari saya tentunya. Dan dalam keadaan sudah putus asa dan tidak ada kekuatan lagi, saya teriak, "Tuhan tolong!" Dan Tuhan seperti memimpin saya jongkok, berbalik ke mereka, jongkok, dan seperti orang mau memungut batu, saudara. Saya tidak menyangka anjing-anjing itu pada lari semua, dan itu menjadi trauma buat saya lihat anjing. Jangankan, saudara, anjing liar ya, anjing hutan, anjing yang dipelihara orang aja satu aja saya sudah was-was dan sikap waspada. Nah, ini dia menangkap 300 anjing hutan, dan dalam 2 ekor itu dia ikatkan 1 obor, saudara. Dan setelah itu dia memasang obor-obor itu, dan obor-obor itu lari ke saudara, masuk ke ladang tempat mereka yang belum dituai. Sudah tahu tadi mesti menuai kan. Jadi tumpukan-tumpukan gandum, tumpukan-tumpukan dan juga yang belum dituai semua terbakar. Dan tentu saja itu membangkitkan amarah orang Filistin. Setelah dilacak, itu ternyata perbuatan dari Simson. Mereka tanpa pikir 2 kali 3 kali mereka membakar rumah istrinya dan juga keluarganya yang ada di dalam ya. Dan Simson juga menjadi lebih marah, dan akhirnya dia juga melampiaskan kemarahannya ya dengan 1 pukulan yang hebat. Dan dikatakan di ayat 8, dan dengan pukulan yang hebat ia merembukan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Etam. Dan ternyata perbuatan Simson ini membangkitkan amarah lebih besar lagi dari orang Filistin kepada orang Israel. Dan dikatakan bahwa akhirnya mereka berkemah di dekat suku Yehuda, dan kemudian orang Israel tentunya merasa ketakutan, saudara. Lalu ada sekitar 3.000 orang laki-laki datang mencari Simson di gua yang tadi tempat Simson bersembunyi, itu di bukit batu Etam. Lalu mereka meminta untuk Simson untuk tolong mereka. Lalu dia bilang, sepanjang kalian tidak menyerang, karena itu saudara-saudara mereka sendiri sebangsa ya, Israel. Kalau kalian tidak menyerang, hanya mau menyerahkan saya kepada mereka, oke. Lalu mereka menjanjikan iya seperti itu. Lalu mereka mengikat dengan tali dan menyerahkan Simson. Tapi kita tahu bahwa kekuatan Tuhan akhirnya turun atas Simson. Setelah mereka menerima Simson, mereka bersorak-sorak seperti pasal 14 bilang. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan setelah pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya, mati 1.000 orang dengan tulang itu. Dan Simson berkata, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Dan saudara, dan Simson akhirnya menjadi hakim atas orang Israel, dan dikatakan 20 tahun Israel aman. Dan Israel menjadi aman sebelum kematian Simson yang akan kita lihat di pasal sesudahnya besok hari. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, dengan latar belakang siapa saja, dan pemilihan Tuhan itu, dan cara Tuhan menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar orang Israel dengan kekuatan mereka masing-masing itu berbeda. Tapi cara Tuhan, kita belajar bahwa cara Tuhan selalu tepat, dan cara Tuhan itu sangat luar biasa, walaupun seringkali kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Tapi mari itu membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan, dan lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
you.